Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal tentang peternakan. Nah, untuk mereview jurnal ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas biologi saya. Oh, lupa. Nama saya Hikmayani Musni, NIM 2101-12023. Langsung saja. Jurnal ini berjudul Respon Bobot Badan Akhir dan Karkas Ayam Broiler terhadap Substansi Sebagian Pakan Komersial dengan Tepung Daun Lamtoro, atau bahasa latinnya Leucoena leucoencephala fermentasi. Penulis dari jurnal tersebut yaitu Bella Putra Aswana, Ferry Irawan, dan Muhlis Imam Prasetyo. Abstrak, kendala yang dihadapi oleh para peternak ayam broiler adalah tingginya harga pakan yang dapat berimbas kepada rendahnya keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha peternakan ayam broiler. Sebagai alternatif adalah menggunakan tepung daun lamtoro, Leucaena leucoencephala difermentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh pergantian sebagian ransum komersial dengan tepung daun lamtoro. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Setiap unit terdiri dari 5 ekor DOC dengan perlakuan masing-masing L0, yaitu 100% pakan komersial. L1, 95% pakan komersil ditambah 5% tepung daun lamtoro fermentasi. L2, 90% pakan komersil ditambah 10% tepung daun lamtoro fermentasi. L3, 85% pakan komersil ditambah 15% tepung daun lamtoro fermentasi. L4, 80% pakan komersil ditambah 20% daun lamtoro fermentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian ransum komersial dengan tepung daun lamtoro hingga level 20% tidak berpengaruh nyata terhadap semua parameter yang diuji: bobot akhir, berat karkas, persentase berat karkas, dan persentase bagian karkas seperti dada, paha, dan punggung. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tepung daun lamtoro fermentasi dapat menggantikan hingga 20% ransum komersial. Pendahuluan. Ayam broiler merupakan salah satu jenis ternak yang mampu memproduksi daging yang berperan sebagai sumber protein hewani. 10 tahun terakhir menunjukkan tingginya permintaan ayam broiler di Indonesia. Ini adalah sebagai peluang yang membanggakan bagi para peternak untuk terus mengembangkan produksi ayam broiler. Produktivitas ayam broiler berbanding lurus dengan ketersediaan pakan yang berkualitas. Kendala yang dihadapi oleh para peternak ayam broiler adalah tingginya harga pakan yang dapat berimbas kepada rendahnya keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha peternakan ayam broiler. Sebagai alternatif adalah menggunakan pakan inkonvensional yang mudah didapat, murah, tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, tidak mengandung zat berbahaya. Solusi ini sangat berpotensi mengurangi biaya pakan ternak ayam broiler dan meningkatkan keuntungan. Dilansir dari Ndelekweet et al. Tahun 2018. Penggunaan pakan jenis hijauan yang memiliki protein tinggi sangat berpeluang untuk mengatasi masalah mahalnya harga pakan, serta mampu merangsang pertumbuhan ayam broiler. Materi dan metode. Rancangan penelitian ini disusun berdasarkan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Setiap unit terdiri dari 5 ekor ayam. Masing-masing perlakuan tersebut adalah L0, yaitu
sama dengan 100% pakan komersil ditambah 0% daun lam toro fermentasi. L1 95% pakan komersil ditambah 5% daun lam toro fermentasi. L2-nya 90% pakan komersil ditambah 10% daun lam toro fermentasi. L3 sama dengan 85% pakan komersil ditambah 15% daun lam toro fermentasi. Sedang L4-nya sama dengan 80% pakan komersil ditambah 20% daun lam toro fermentasi. Adapun tahap penelitian. Pertama, persiapan kandang. Kandang yang digunakan selama penelitian adalah kandang meterai yang dibuat dengan ukuran 70 x 60 x 60 cm sebanyak 20 unit. Sebelum penelitian dimulai, kandang dibersihkan dan dilakukan pengapuran untuk mengurangi kelembaban dan mencegah tumbuhnya jamur. Selanjutnya, penyemprotan kandang dengan disinfektan untuk membunuh bibit penyakit serta bakteri yang merugikan, dan kemudian dilakukan pengacakan unit kandang. Pembuatan ransum. Ransum penelitian terdiri atas dua macam, yaitu ransum komersial yang diberikan sebagai ransum kontrol dan campuran ransum komersil dengan daun lam toro fermentasi sesuai dengan level perlakuan. Pencampuran ransum komersil dengan daun lam toro. Pada akhir pemeliharaan, sampel dari setiap unit perlakuan dipilih untuk dilakukan penimbangan. Hasil penimbangan merupakan berat badan akhir atau gram. Ayam kemudian dipotong dan dilakukan pengeluaran bulu, kepala, dan kaki untuk mendapatkan berat karkas. Berat karkas relatif atau persen dihitung berdasarkan persentase berat karkas terhadap berat hidup. Analisis data. Berdasarkan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, uji berganda Duncan digunakan lebih lanjut untuk mengetahui perbedaan di antara perlakuan. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian penggantian ransum komersial dengan tepung daun lam toro terhadap berat badan akhir dan karkas disajikan pada tabel yang terdapat dalam jurnal. Di sini saya tidak menyantumkan tabelnya ya. Pengaruh perlakuan terhadap berat badan akhir. Langsung saja penjelasan untuk tabel 3 menunjukkan bahwa penggantian sebagian ransum komersil dengan tepung daun lam toro fermentasi berpengaruh tidak nyata terhadap berat badan ayam broiler atau P besar dari 0,05. Hal ini diduga dipengaruhi oleh jumlah konsumsi ransum yang relatif sama dalam setiap perlakuan, sehingga menghasilkan pertambahan berat badan sama. Fadillah 2004 mengemukakan bahwa jumlah konsumsi pakan dan kandungan nutrisi di dalam pakan sangat besar peranannya dalam meningkatkan pertambahan berat badan ayam pedaging. Tabel 2 menunjukkan bahwa kandungan nutrisi ransum penelitian relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa penggantian sebagian ransum komersil dengan tepung daun lam toro fermentasi dapat memenuhi kebutuhan hidup dan pertumbuhan ayam broiler hingga level 20%. ICWD et al. Tahun 2010 melaporkan bahwa penggunaan tepung daun lam toro hingga level 21% tidak memberikan pengaruh negatif terhadap ayam broiler. Salah satu faktor pembatas penggunaan tepung daun lam toro adalah tingginya kadar serat kasar dan mimosin yang dapat menghambat pertumbuhan ayam broiler. Untuk penjelasan yang lebih lanjut ada pada jurnal. Saya tidak mampu menuliskan semuanya dan menjelaskan semuanya. Langsung kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tepung daun lamtoro Leucena leucocephala fermentasi dapat menggantikan hingga 20% ransum komersial. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.